Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221100, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya terkait elaborasi pemahaman mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Baik, berdasarkan pemaparan dari kelompok saya, kemudian kelompok lain dan pemahaman saya terkait UBD itu rata-rata sama ya, yaitu UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian kerangka konseptual UBD menggunakan backward design atau alur mundur, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama menentukan hasil yang diinginkan, kemudian pengumpulan bukti penilaian, dan yang terakhir yaitu perencanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini terdapat jurnal yang sudah saya review berkaitan dengan UBD dengan judul The Effectiveness of Understanding by Design Model in Science Teaching, a Quasi-Experimental Study atau keefektifan model UBD dalam pengajaran sains, sebuah studi kuasi-eksperimental. Di sini penulis menegaskan atau menjelaskan bahwa model UBD ini didasarkan pada pemahaman peserta didik. Pemahaman mengacu pada kemampuan untuk mengadaptasi informasi yang dibuat oleh peserta didik selama proses untuk semua lingkungan baru yang harus dihadapinya dibandingkan hanya memahami informasi dalam pembelajaran saja. Selanjutnya, pada jurnal yang sudah saya review ini ditampilkan bagaimana cara kita menyusun model UBD. Nah, pada tahap pertama yaitu menentukan hasil yang diinginkan atau desired result. Pada tahap ini berkaitan dengan penentuan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan pertanyaan esensial ditentukan berdasarkan pendidikan yang diberikan. Pemahaman dapat didefinisikan sebagai implikasi ide-ide besar yang dimaksudkan untuk memancing peserta didik untuk merenungkannya. Dengan kata lain, pemahaman adalah pembelajaran permanen yang diinginkan peserta didik pada akhir proses pembelajaran nanti. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, yaitu pengumpulan bukti penilaian atau evidence. Nah, tahap ini berkaitan dengan metode dan teknik penilaian serta evaluasi ditentukan untuk mengevaluasi pencapaian hasil yang diinginkan, yang diidentifikasi pada tahap pertama, kemudian dilakukan pembuatan bukti hasil belajar. Dengan kata lain, pada tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang akan menjadi bukti terukur untuk apa yang dipahami dan dicapai oleh peserta didik. Kemudian untuk tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu perancangan proses pembelajaran atau learning plan. Nah, pada tahap ini itu ada 2 jenis elemen saat pembuatan kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu menguji penyelarasan kegiatan pembelajaran dengan hasil yang diinginkan yang diidentifikasi pada tahap pertama secara instruksional. Jadi, ketika kita membuat rencana pembelajaran itu dikaitkan dengan tujuan yang kita inginkan sesuai dengan tahap 1. Kemudian yang kedua, penggunaan metode where to itu menjamin bahwa kegiatan pembelajaran memiliki ciri-ciri yang diperlukan agar pembelajaran peserta didik menjadi bermakna dan permanen. Demikian presentasi hasil belajar saya mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.